Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal. So, check this out. Oke, baik. Kita berbicara tentang komunikasi nonverbal. Ini sebenarnya berhubungan dengan komunikasi verbal yang sudah saya bahas sebelumnya. Apa itu komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal adalah setiap informasi atau emosi yang dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata atau non-linguistik. Jadi bisa dikatakan komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi tanpa kata-kata. Tapi jangan salah, justru dalam komunikasi nonverbal yang tanpa kata-kata, ini menyiratkan lebih banyak lagi makna dan informasi yang ada di dalamnya. Apa saja itu? Baik, kita cek berikut ini. Nah, contoh komunikasi nonverbal adalah misalnya pesan tubuh. Nah, pesan tubuh, apa yang tubuh kita sampaikan, atau yang biasa disebut dengan gesture. Ya, jadi misalnya ketika seseorang kita ajak bicara, lalu dia tiba-tiba menguap, wow. Nah, itu tanpa kata-kata. Dia tidak ingin mengatakan bahwa saya bosan. Tapi dengan gesture itu kita tahu bahwa dia sedang bosan. Atau komunikasi wajah, misalnya seperti ini. Oh, begitu ya. Atau seperti ini, ketika kita ajak bicara orang tiba-tiba, oh, ya, misalnya memalingkan wajah. Nah, ini menunjukkan sebuah bahasa atau sebuah indikasi makna. Ya, jadi ini bisa kita analisis dan kita bisa pahami sebenarnya orang ini mungkin tidak tertarik dengan pembicaraan yang sedang kita sampaikan. Atau komunikasi mata, misalnya dia menunjukkan antusiasme. Oh, ini gitu ya. Jadi dia merespons kita. Tapi ada juga yang matanya kemana-mana. Ya, itu menunjukkan tidak fokus ya, atau ada makna-makna lain seperti I don't have time for this gitu. Nah, itu juga bisa. Atau komunikasi yang sifatnya sentuhan. Misalnya kita menyentuh seseorang secara profesional, ya, salaman, ya. Ada juga orang yang salaman cuma begini. Gitu doang. Nah, itu adalah komunikasi sentuhan. Ya, kita kan nggak yakin ya, ini orang diajak salaman kok nggak kenceng megangnya. Nah, semakin kencang berarti dia semakin mantap. Nah, itu ada bahasa nonverbalnya. Kemudian soal sosial dan sopan ya. Misalnya apakah seseorang itu diizinkan untuk menyentuh bagian tubuh tertentu. Misalnya kita nggak kenal orangnya tiba-tiba dia, "Hey!" ya, rangkul kita kayak gitu ya. Ada jarak sosial ya. Kita sering bicara soal physical distancing. Nah, ini sebenarnya juga termasuk bahasa nonverbal. Tetapi social distancing di sini juga diharapkan agar tidak terjadi penularan virus sehingga kita yang biasanya dekat, nah ini harus menjaga jarak tanpa bermaksud ingin menjauhi, tapi dengan maksud supaya kita tidak saling menularkan virus. Oke, lalu apa lagi? Nah, ini ada juga komunikasi sentuhan yang nanti sifatnya juga berupa kehangatan, ya, cinta, atau bahkan intim, ya, rangsangan seksual misalnya. Nah, ini ada berbeda komunikasi sentuhannya. Ya, kita pasti tahu ya, ini sudah too much ini ya, misalnya. Atau, oh oke, ini karena dia sayang sama aku, gitu. Atau, this is too much, gitu. Nah, ini ada bedanya. Kemudian ada yang disebut parabahasa. Nah, parabahasa apa itu? Kita lihat cek berikut ini. Halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore kembali. Ya. Lagi apa ini? Maaf, dengan siapa ini? Kok dengan siapa? Emang dari suara temannya nggak kenalin lagi ya? Enggak, memang enggak. Ini kan kebetulan mengabari nomor yang anyar, Riki. Ya, dari siapa ini? Rencangi Senang Kepolisian. Ya, ini dari siapa? Nggak usah main-main sama saya. Kalau yang mau polisi? Iya, dari siapa? Masa polisi itu kan punya nama? Goblok ya, apa ini? Ya, temannya yang polisi yang di Polda siapa? Banyak. Banyak. Edi. Edi siapa? Edi itu namanya banyak. Yang pangkatnya apa? Sebut.
Pangkatnya reskrim. Pangkat kok reskrim? Polisi apa ini? Oke, kemudian ada juga yang dimaknai sebagai bahasa diam. Kamu ngapain sih? Ya, tidak ada bahasa, tidak ada kata-kata, tapi kita cukup tahu bahwa orang ini sedang marah. Betul tidak? Nah, dari mana kita tahu? Itu dari bahasa nonverbal, ya. Kemudian ada juga dari sisi komunikasi pesan ruang dan wilayah. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, social distancing, ya, aturan yang dibuat untuk kita memiliki ruang gerak, ya. Juga kemudian ruang dalam arti bagaimana kita berelasi dengan orang yang dekat ataupun yang tidak dekat, itu pasti ada jarak-jarak tertentu yang kita jaga, ya, supaya kita bisa tahu ini relasi saya sama dia apa ya. Oke, juga ada komunikasi yang sifatnya penciuman. Ya, parfum tertentu itu menimbulkan kesan tertentu. Itu memang tidak salah, ya, karena dia menimbulkan sensasi dan memberikan kita pemaknaan terhadap orang tersebut. Kemudian ada komunikasi waktu. Nah, apa itu? Bagaimana seseorang jika kita maknai jika dia terlambat, terlalu awal, ataupun on time. Ya, bagaimana kita memaknai waktu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan dan contoh-contoh dalam video ini cukup untuk memberikan pemahaman teman-teman mengenai komunikasi nonverbal. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa.